Oke, halo semuanya. Ini adalah tag kedua. Jadi tadi tuh ternyata korup gitu ya. Aduh, ya ampun. Oke, jadi intinya gue tuh sebelumnya udah pernah bahas Redmi Note 9 Pro dan itu adalah smartphone yang bisa gue bilang itu bagus buat kalian beli ya. Kalau misalnya kalian belum lihat reviewnya, langsung aja klik di sini nih atau enggak di deskripsi. Tapi intinya hari ini gue dikirimin sama Xiaomi Indonesia yaitu Redmi Note 9 tanpa Pro dan ini adalah warna baru. Ini adalah warna Onyx Black. RAM-nya 6GB dan internasionalnya ini 128GB. Dan menariknya pas gua buka ya, ternyata dia tuh sudah menggunakan MIUI 12. Dan kalau misalnya kalian belum tahu gosipnya ya kemarin-kemarin, jadi Redmi Note 9 yang menggunakan MIUI 11 ini tuh katanya kamera dan performanya itu kurang begitu maksimal. Dan katanya nih di MIUI 12 ini tuh dia sudah maksimalin performa kamera maupun performa buat gamingnya. Tapi di video ini gue akan membuktikan bagaimana kesombongan sang jawara, ini kan HP sang jawara ya. Bagaimana kesombongan kamera dari HP sang jawara ini Redmi Note 9 yang sudah update ke MIUI 12. Jadi nanti gue bakal bahas menu-menu kameranya ada apa aja, fiturnya ada apa aja, dan nanti gue bakal bahas mengenai hasil kamera, foto maupun videonya. Tapi sebelum lanjut, gue mau ngasih tau dulu nih, bagaimana warna dari Redmi Note 9 biasa, tanpa Pro Onyx Black ini. Jadi, sebelumnya warna Redmi Note 9 ini tuh terdiri dari beberapa warna yang colorful banget dan gonjreng. Ada warna forest green, polar white, dan midnight gray. Sebenarnya ada juga warna sunset red, cuman gua nggak tahu ya masuk atau enggaknya, ya gua juga lupa. Tapi intinya, sekarang tuh muncul warna Onyx Black yang menurut gue ini bisa merepresentasikan kesan elegan yang cool dan terlihat dewasa. Sebenarnya kalau dibilang black ya ini tuh menurut gue nggak black banget juga sih ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tapi yang jelas jujur ini gue suka banget sih. Suka lah ini. Terlihat dewasa lah ya. Oke, jadi langsung aja mari kita bahas soal kameranya setelah update MIUI 12. Tapi sebelumnya gue mau mohon maaf nih. Jadi gue nggak akan bandingin hasil kamera yang masih di MIUI 11 dan hasil kamera di MIUI 12. Karena gue juga jujur baru pegangnya tuh hari ini. Sorry banget ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita bahas yang kameranya di MIUI 12 saja. Baik, untuk kamera belakang ini tuh dia punya 4 buah kamera belakang dengan konfigurasi lensa utama 48MP, lensa wide angle 8MP, lensa makro 2MP, dan depth sensor 2MP. Sementara untuk kamera depannya ini tuh beresolusi 13MP. Oke, baik, sekarang mari kita lihat bagaimana menu-menu dari kameranya ini. Dan gue bisa terima ya, HP ini tuh punya sebutan HP sang jawara. Karena menurut gue di harga 2 jutaan ini, Redmi Note 9 punya fitur kamera yang lengkap banget. Sekarang mari kita lihat. Nah, pada menu foto, kita bisa melakukan 2 kali zoom. Dan kita juga tentunya bisa mengakses lensa wide angle 8MP. Di bagian atasnya ada pengaturan untuk mengaktifkan flash, HDR, AI, filter, dan Google Lens. Pada menu portrait, kita bisa menambahkan filter beauty ataupun filter lainnya seperti vivid, film, cyberpunk, sampai klasik. Kemudian pada menu more atau lainnya, ada banyak fitur kamera lainnya nih, seperti night mode, kemudian 48MP, short video, panorama, dokumen, slow motion, dan time lapse. Terus kita juga bisa mengatur menu-menu apa saja yang akan muncul ketika membuka aplikasi kamera bawaannya ini, dengan mengaturnya itu di menu edit. Pada short video ada fitur yang namanya nih, kaleidoscope, yang bisa membuat video jadi lebih menarik seperti ini. Jadi sekitar ada 6 pilihan mode ya, mode kaleidoskop yang bisa kita pilih sesuai selera. Dan bahkan kita bisa menambahkan background musik yang sudah tersedia. Nah, pada perekaman video, kita bisa melakukan 2 kali zoom dan bisa melakukan perekaman video menggunakan lensa ultra wide angle. Dan untuk perekamannya ini tuh mentok di 1080 pixel di 30 frame per second. Menariknya pada videonya ini kita bisa menggunakan fitur movie frame, kemudian grid line, straighten, dan kita juga bisa merekam video menggunakan lensa makro. Jadi kita bisa ya merekam video smooth kayak gitu ya, yang kecil-kecil ya. Gue paling suka sama menu Pro-nya nih. Pro-nya tuh idaman banget. Bisa kita lihat, kita bisa mengatur banyak hal ya, mulai dari white balance, kemudian fokus, shutter speed, ISO, exposure value, dan lensa kamera juga bisa kita atur untuk wide, ultra wide, dan makro. Kemudian di bagian atasnya ini tuh ada flash, metering, mode 48MP, filter, dan ini adalah menu tambahannya. Dan untuk menu foto nih, untuk mode foto terdapat fitur RAW,
Ini tuh berguna banget buat kalian yang hobi edit foto secara maksimal. Kemudian ada focus picking yang berfungsi untuk memberi highlight pada bagian yang fokus. Dan ada juga exposure verification yang memberitahu kita bagian objek mana yang overexposure. Sedangkan pada bagian videonya, ya, selain ada focus picking dan exposure verification, kita juga bisa mengaktifkan fitur histogram. Nah, ada yang menariknya juga nih, yaitu AI skyscaping. Jadi dengan fitur ini kita bisa merubah warna langit dari foto yang sebelumnya sudah kita potret. Ada cukup banyak pilihan filter langitnya, bahkan kita bisa pilih yang dynamic. Jadi langitnya ini tuh bisa bergerak sehingga pada akhirnya hasilnya itu bukan hanya gambar ya, tapi menjadi video pendek. Oke, baik. Sekarang mari kita lihat hasil foto menggunakan Redmi Note 9. Silakan teman-teman nilai sendiri bagaimana untuk kualitas hasil fotonya. Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nah, ini nih bisa dilihat ya, gue coba selfie ini di kondisi daylight dan gue tap fokus di muka gue dan hasilnya gelap bener. Salah dia gue ya. Jadi paling bener tuh emang ya udahlah biarin aja, otomatis aja ya. Dan hasilnya ini menurut gue ini sudah cukup bagus dan HDR-nya juga bekerja dengan sangat baik. Untuk selfie portrait di luar ruangan hasilnya udah bagus di harga 2 jutaan ini, rapi dan detail. Foto di dalam ruangan juga hasilnya udah lumayan ya, dan portraitnya juga sudah cukup rapi. Tapi hasil foto ini tuh menurun ya ketika di kondisi low light ya, dan wajar aja ya. Gambar terlihat blur dan kurang detail. Selain itu grain juga terlihat cukup banyak. Tapi objek di sini tuh muka gua objeknya pas gua selfie, potret di kondisi low light cukup terlihat mulus dan cukup detail. Nah, kalau di kondisi gelap banget nih ya hasilnya jangan diharapin ya. Kemudian untuk kamera belakangnya juga kadang terlalu overexposure ya kayak gini. Cuma pas gue coba untuk wide angle-nya malah lebih bisa gue terima untuk warnanya. Kadang memang kamera ini tuh nggak konsisten ya. Kadang bisa ngasih hasil foto yang bagus, kadang ya overexposure. Tapi di beberapa kondisi untuk skin tone-nya ya, untuk skin tone-nya gue cukup suka karena mendekati warna aslinya. Dan oh iya, foto-foto di kondisi daylight kurang nyaman ya, karena layarnya ini tuh kurang begitu terang. Jadi tidak bisa melihat hasilnya dengan baik. Kalau kadang-kadang mode auto jadi overexposure, tapi pas gua coba menggunakan mode portrait, hasilnya jauh lebih detail dan terasa cukup pas pencahayaannya. Jadi berpengaruh ke detail dan skin tone-nya. Dan untuk night mode-nya, pastinya grain cukup banyak ya, tapi pendarahan cahaya bisa diminimalisir dengan baik. Bisa dilihat ini logo klasik aja bisa terlihat cukup jelas dengan menggunakan night mode. Poin intinya sih menurut gua di harga 2 jutaan ini punya fitur night mode yang cukup bekerja dengan baik ini tuh ya udah lumayan banget sih, udah cukup. Di beberapa kondisi mode autonya ini tuh kurang bisa maksimal, tapi dengan night mode gambarnya terlihat cukup detail. Untuk filter di kameranya ini tuh ya gua cukup suka ya, ada cyberpunk. Ini tuh hasilnya udah bagus apalagi kalau cuma untuk di-share di sosial media. Oke, itu foto-fotonya dan ini sekarang adalah hasil perekaman video menggunakan Redmi Note 9. Can we turn that bye into hello? I know how to love you now, no matter what I do. Oke, ini adalah perekaman video kamera depan ya. Kamera depannya Redmi Note 9, Redmi Note 9. Sekarang gua coba jalan. Ini handheld. Ini kualitasnya di 1080 pixel di 30 frame per second. Emang sih ini tuh viewing angle-nya tuh agak sedikit ngezoom ya. Jadi gue harus bener-bener agak jauh gini nih. Coba kita arahkan ke langit apa HDR-nya. Langitnya langsung kelihatan, cuman muka gue jadi hitam ya. Nah. Tuh. Kan? Oke. Untuk kestabilannya teman-teman bisa nilai sendiri karena ya nanti harusnya kelihatannya di komputer sih ya. Oke, sekarang mari kita coba untuk kamera belakangnya di outdoor. Oke, ini untuk kamera belakangnya di 1080 pixel di 30 frame per second Redmi Note 9. Kita lihat ini untuk HDR-nya bekerja dengan baik. Dan kita coba jalan kaki. Ini gua jalan handheld, santai aja. Dan ya begini hasilnya. Dan sekarang gua mau liatin kecepatan fokusnya. Set. Oke.
kita lihat fokusnya agak ya lumayan lah segini lah ya. Oke. Langitnya apa terlihat biru? Lumayan ya. Dan ternyata kita juga bisa merekam di atau menggunakan lensa ultra wide angle-nya ya. Ini gue menggunakan lensa ultra wide angle, bisa dilihat nih. Tuh kan, luas dan ya begini ya kualitas kameranya. Ini ultra wide angle di Redmi Note 9. Kita lihat langit-langitnya. Tuh. Ini tangan gue kelihatannya panjang banget ya karena ultra wide angle kayak gini ya. Wow. Di HP ini juga kita bisa merekam menggunakan lensa makronya di kualitas 720 pixel. Tuh kan, bisa merekam detail barang-barang atau benda-benda kecil seperti ini. Ya, jangan ya. Kondisi malam hari Redmi Note 9. Ini cahaya lampu doang nih. Cantik. Ya kalau malam sih ya wajar ya, nggak kelihatan. Belakangnya, ini kamera belakangnya Redmi Note 9. Oke, itu adalah hasil kamera dari Redmi Note 9. Dan apakah kira-kira hasilnya itu masuk ke selera teman-teman atau enggak? Tapi intinya nih, buat gua pribadi nih, gua tuh susah banget untuk tidak merekomendasikan HP ini buat teman-teman beli. Kenapa? Karena di harga 2 jutaan, di harga 2 jutaan lebih dikit, kita tuh bisa mendapatkan fitur kamera yang cukup lengkap banget, malah bisa gua bilang ya. Ada night mode, kita bisa menggunakan fitur RAW. Kalau misalnya teman-teman hobinya tuh ngedit foto yang benar-benar maksimal, itu menggunakan mode RAW ini udah paling benar. Kemudian ada focus picking juga, kemudian exposure verification, histogram, dan masih banyak lain fitur-fitur lainnya, teman-teman bisa lihat sendiri tadi ya. Jadi agak susah juga untuk tidak merekomendasikannya. Tapi balik lagi, apakah hasil kameranya sesuai dengan selera teman-teman? Jadi kalau misalnya sesuai selera, teman-teman langsung aja klik link di kolom deskripsi buat beli. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang itu nggak sesuai dengan selera, ya udah monggo langsung aja teman-teman nggak usah beli ya. Tapi yang jelas, kalau misalnya kalian suka video ini, langsung aja klik tombol like dan subscribe. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka, ya tinggal dislike aja, nggak apa-apa. Oke, itu saja video singkat kali ini, semoga bermanfaat ya. Dan yang jelas, sekarang kita tahu bagaimana hasil kamera dari Redmi Note 9 ini. Oke, gua pamit dan bye. 2 kali tag kayak gini jadi bikin ini ya.